Halo, kali ini saya akan coba memperlihatkan bagaimana cara menanam pohon alpukat dengan biji. Dan nantinya kalau sudah tumbuh, nanti akan saya setek. Tetapi sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara atau tahapan menanam biji alpukat yang sederhana ya. Oke, pertama kalian tentu harus memiliki biji alpukatnya terlebih dahulu ya. Kalau sudah punya, kalian boleh menjemurnya supaya agak kering, dan itu kalau belum muncul tunas itu disebut dengan dormansi atau tidur sementara. Nah, setelah itu kalian harus bisa memastikan mana bagian bawah dan bagian atas karena bentuknya lonjong seperti ini. Jadi ini yang kecil bagian atasnya, sedangkan ini bagian bawahnya. Nah, setelah memastikan bagian atas dan juga bagian bawah, kalian bisa menusuknya dengan tusuk gigi atau tusuk sate di 3 titik atau 4 titik supaya lebih kuat. Ini fungsinya untuk menyangga pada saat nanti disimpan di dalam gelas seperti ini. Oke, selanjutnya, nah kalau sudah ditusuk seperti ini, kalian tinggal menyiapkan gelas atau menggunakan botol bekas, memanfaatkan barang bekas. Kemudian nanti akan diisi dengan air, dan airnya diusahakan yang bersih supaya menghindari infeksi dari jamur, dan selama 1 minggu sekali itu harus diganti dengan air yang baru ya. Airnya harus mencapai setengahnya seperti ini. Nanti kalau disimpan, harus bisa mencapai setengah dari bijinya ya. Nah, kemudian setelah dibiarkan kurang lebih, ini ada macam-macam ya, ada yang 2 minggu sudah muncul, ada yang 3 minggu baru muncul, bahkan ada yang 1 bulan kemudian. Nah, berarti selama kita menunggu itulah proses yang disebut dengan imbibisi atau proses masuknya air ke dalam biji untuk mengaktifkan enzim-enzim yang ada di dalam biji tersebut. Perlu kalian ketahui, nah biji alpukat ini merupakan contoh dari biji dikotil, artinya biji yang memiliki keping bijinya 2 ya. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Jadi nanti akan belah dengan sendirinya. Nah, kalau ini usianya sudah 1 bulan, kalau sudah muncul akar seperti ini, nanti akarnya akan semakin panjang. Bakal akar berarti ini yang disebut dengan radikula ya. Oke. Dan kalau dibiarkan lagi, nah nanti akarnya akan semakin panjang. Kita lihat yang lainnya. Nah, ini adalah akar yang sudah panjang. Kemudian kalau kita lihat, atau ini sekitar 5 cm ya. Selain akarnya memanjang, di dalamnya bisa dilihat mungkin kalau jelas. Nah, di dalamnya sudah muncul embrionya atau bakal individu barunya. Nah, itu di dalamnya ya. Oke. Dan kalau dibiarkan lagi, nanti akan muncul dari celah ya, muncul tunas seperti ini. Nah, ini dia. Ini akarnya panjang dan akarnya akar tunggang ya. Oke, kita lihat lagi yang lainnya yang usianya sudah lebih lama ya. Nah, ini meskipun ini akarnya pendek dan baru 2 ya, tapi pucuknya sudah lumayan tinggi. Oke, kondisinya masih bagus ya. Kita lihat lagi yang selanjutnya. Nah, ini akarnya bagus sekali ya. Di sini berarti kita akan mengetahui ada yang disebut dengan kaliptra atau di sini ya, tudung akar untuk melindungi meristem atau zona pembelahan. Kemudian di sini ada zona pemanjangan, dan ini yang disebut dengan zona diferensiasi. Ciri khasnya adalah di sini epidermisnya bermodifikasi menjadi rambut-rambut akar dan nanti akan muncul akar lateral. Oke. Kemudian ini adalah pucuk yang sudah tinggi. Berarti di sini banyak mengandung hormon auksin dan juga giberelin
termasuk juga sitokinin karena fungsinya untuk memacu pertumbuhan. Kalau auksin berarti untuk memanjangkan sel atau batang, kemudian memacu pertumbuhan giberelin, dan untuk pembelahan selnya yaitu hormon sitokinin. Nah, di sini ada plumola atau bakal daun ya. Ini yang disebut dengan epikotil bagian atasnya. Ini epikotilnya, artinya adalah bagian tanaman di atas biji. Sedangkan bagian bawahnya ini yang disebut dengan hipokotil. Oke. Ini berarti ya bagian-bagiannya. Kita lihat. Nah, selanjutnya kita akan biarkan sampai berusia ini kurang lebih 2 minggu ya. Dan kalau sudah berusia 2 minggu, kita harus memindahkan ke pot yang ukurannya lebih besar. Nah, ini yang sudah dipindahkan ke pot yang lebih besar. Daunnya sudah terlihat membesar di sini. Kemudian kalian juga harus masih bisa memastikan bahwa kondisi bijinya harus tetap segar supaya masih bisa menyuplai makanan, karena biji ini mengandung endosperm yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Tapi sebetulnya ini sudah bisa berfotosintesis jika ditempatkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Oke. Dan nanti kita akan tunggu kalau sudah dipindahkan sekitar 1 bulan. Selanjutnya tinggal melakukan penyetekan. Penyetekan itu bertujuan supaya pohon alpukat ini cepat berbuah ya. Itu saja mungkin, dan nanti kalau ada waktu saya akan buatkan juga video bagaimana cara menyetek pohon alpukat ini. Jangan lupa, jika video ini berfaedah silahkan di-share, dan jika kalian ingin mendapatkan video selanjutnya silahkan subscribe. Terima kasih.